ini ada teman-teman mahasiswa nih. Oke. Kita ajak kumpul di sini tidak untuk berbicara rasanya Surya Paloh, tidak untuk berbicara tentang perasaan bangsaan atau herjaki, tidak. Tapi angkanya mana? Karena mereka ini pemilih rasional loh, bukan pemilih yang berdasarkan rasa dan emosional. Dia kan hitung. Jadi gitu. Tidak puas banyak. Kepuasan 80% gimana bantahnya? Kita bukan bicara perasaan ya, bukan bicara perasaan, bukan bicara soal rasa dan sebagainya. Tapi kita ingin menempatkan sesuatu ini kan pada tempatnya. Misalnya gini, saya ingin tegaskan satu hal. Pertama, terkait dengan soal sikap. Sikap partai jelas. Bahwa dalam sikap partai kadang ada fungsionalis partai yang kadang berbeda. Dan itu kan tidak hanya di Nasdem. Tapi juga ada juga mungkin di tempatnya Bang Ahdian, PDI yang suka beda. Misalnya contoh lah, kemarin misalnya kan, ada juga kan kader PDI yang berbeda dan itu dikoreksi oleh partainya. Bahkan dipanggil. Dan sama juga ketika ada sikap kader yang berbeda dan itu tidak sesuai dengan garis kebijakan partai, maka dikoreksi dan partai menyatakan sikapnya firm. Bahwa Nasdem adalah pendukung Pak Jokowi. Dari awal sampai akhir itu firm. Jadi nggak ada itu. Ketika ada itu maka diberikan sanksi. Itu satu. Yang kedua, saya juga ingin tegaskan bahwa misalnya terkait IKN, tidak ada satupun kebijakan pemerintah itu yang Nasdem di parlemen jangankan ditolak, dikritisi pun nggak. Misalnya IKN. Kita sama-sama punya tanggung jawab bagaimana IKN seperti Bang Ahdian sampaikan tidak boleh ada pun Rp1 pun uang yang hilang di IKN. Itu tugas kita memang. Saya termasuk ikut membentuk undang-undang. Tapi apakah wakil ketua Pansus. Ketika sekarang Nasdem masuk ke koalisi pemerintah, tapi besok akan menjadi kontranya pemerintah, misalnya kontranya Pak Jokowi? Oh enggak, bukan. Pak Jokowi kan beda gini ya. Nasdem itu, gini saya sampaikan juga. Nasdem mendukung Anies itu ketika Pak Jokowi akan berakhir. Berbeda ketika misalnya Pak Jokowi periode pertama masuk periode kedua, andai saja misalnya Nasdem mendukung yang lain, pasti sikapnya akan sekarang jadi Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Kalau sekarang Nasdem masih ada di koalisi Jokowi dan kemudian mendukung program pemerintah, mungkin nggak ketika nanti ada di barisan koalisi perubahan akan justru mendebat program pemerintah yang didukung sekarang? Yang pertama, Pak Surya sudah menyampaikan ya, bahwa hakikat manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Sehebat apapun dia seorang pemimpin, pasti ada sisi-sisi yang lemahnya. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 6 ketua umum partai politik koalisi pemerintah minus Nasdem di Istana Merdeka pada Selasa tanggal 2 Mei 2023 lalu akhirnya membuat sejumlah pihak bersuara. Nah karena itu, dalam teks keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi, Pak Surya selalu menyampaikan ada yang namanya kelanjutan, kontinuitas, ada yang namanya koreksi terhadap kekurangan itu tadi. Nah kontinuitas dan koreksi itu menjadi hal yang penting. Yang kedua, tadi sampaikan, apakah nanti ketika misalnya ditakdirkan, misalnya koalisi perubahan, Pak Anies jadi presiden, walaupun tadi kata Bang Ahdian surveinya selalu Pak Ganjar yang di atas, Allah nakdirkan misalnya Pak Anies jadi presiden. Kan Nasdem juga selain mendukung Pak Jokowi secara personal sebagai seorang presiden, kan ikut juga dalam merumuskan kebijakan, program. Dan nggak mungkin juga Nasdem yang sekian 10 tahun bersama dengan Pak Jokowi, mengawal program Pak Jokowi, mengawal kebijakan Pak Jokowi, begitu saja menegasikan. Itu kan sama dengan menegasikan diri sendiri. Apa yang dilakukan bersama-sama, kok dinegasikan. Jadi rasa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta agar Jokowi berhenti bersikap soal mendukung calon presiden tertentu di dalam kontestasi pemilihan presiden mendatang. Alasannya sikap itu membuat kontestasi Pilpres 2024 terkesan berat sebelah. Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI,
Yusuf Kala usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di kediamannya di daerah Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. JK mengingatkan agar Jokowi tidak terlalu banyak ikut campur dalam kontestasi perebutan kursi RI 1. Menurut dia, Jokowi harus meniru sikap pendahulunya, yakni Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menjelang masa akhir jabatannya. Ya. Tidak mungkin untuk Rasanya melakukan tidak mungkin Bang Adian. Nasdem nanti kemudian akan menegasikan apa yang sekarang didukung di program pemerintah nanti ke depan di koalisi perubahan. Ya kalau gitu kita browsing saja di Google misalnya berapa banyak pernyataan Anies yang mengatakan akan melanjutkan program Jokowi. dikit, hampir nggak ada. Oke. Tanya rakyat. Hasilnya adalah jeng-jeng. Anies Baswedan cuma 27% yang percaya akan melanjutkan program Jokowi. Oke. Dari data googling tidak ada, sangat minim, hasil surveinya begitu. Rakyat menganggap bahwa hanya 27% lah Anies Baswedan akan melanjutkan program Jokowi. Artinya ini sudah menjadi pendapat publik. Bagaimana membantahnya? Dengan 10 kali pidato gitu, 12 kali pidato gitu, rakyat sudah melihat seperti itu. Kalau kita mau berdebat, angka kalian mana? Ada nggak? Gitu loh. Kasih dong angka, bahwa angka-angka saya salah. Kalau lawan survei dengan survei, lawan buku dengan buku, lawan data dengan data. Biar perdebatan kita fair. Jangan sampai kita kasih data, kalian kasih rasa. Itu tidak fair. Nah, datanya begitu. Rakyat mengatakan hanya 27% rakyat Indonesia yang percaya Anies akan lanjutkan program Jokowi. Bantahlah pernyataan rakyat itu dalam survei. Oke, Bang Zaki. Jadi betul-betulkah nanti akan dirombak total apa yang dikerjakan Pak Jokowi 10 tahun kalau Anies memimpin? Ya, kita melihat di sini ada beberapa prioritas, ya tentu akan ada penyesuaian. Dalam konteks ini akan ada perubahan. Tadi kita bicara mengenai kemiskinan, kita bicara mengenai biaya hidup yang tinggi, bicara mengenai harga bahan pokok yang terus melambung, kita bicara mengenai pengangguran. Kan Bang Adian bilang data dibantah dengan data. Saya sudah kasih data kemiskinan, nah sekarang saya kasih ini data pengangguran. 5 tahun era Pak Joko Widodo ada 140.000 pengangguran yang bisa hilang. Alhamdulillah nggak nganggur lagi, dapat kerjaan. 5 tahun berarti per tahunnya 28.000. Megawati dan SBY itu ketika jabatan akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam berpolitik supaya lebih demokratis lah, sebut Kala. Sementara itu bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, menyatakan negara semestinya tidak perlu mengarahkan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Sebab menurut dia, masyarakat telah memiliki kedewasaan dalam memiliki figur capres yang dianggap memiliki kinerja dan latar belakang yang baik, sehingga negara tak perlu memberikan intervensi di dalam kontestasi politik mendatang. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Mereka sudah matang, mampu untuk menentukan kepada siapa. Tidak perlu ada intervensi-intervensi, tegasnya di Bilangan Senayan, Jakarta, Minggu 7 Mei 2023. Alhamdulillah daerah PSBB 10 tahun 3 juta. Ini sebelum COVID, karena kalau nanti setelah COVID katanya karena COVID, kan gitu. Jadi biar adil sebelum COVID. Ini masalah data. Nah, kemudian bicara mengenai infrastruktur. Ya memang benar, Pak Joko Widodo ini tolnya panjang sekali. Tapi ingat, jalan itu bukan hanya tol. Ada jalan berbayar yang hanya bisa dinikmati kalau sudah bayar. Ya, nggak semua bisa mengakses. Ada jalan nasional yang semua itu bisa mengakses. Gitu. Nah, sedangkan jalan nasionalnya kecil sekali, minim sekali gitu, jauh sekali. Nah, ini akan menjadi prioritas kami juga. Makanya misalnya bicara mengenai Lampung kemarin, Pak Jokowi datang ke Lampung, kita bingung 8 tahun ini Pak Jokowi kemana aja? Kok baru tahu banyak jalan nasional, jalan negara, jalan provinsi itu kok rusak gitu. Ini contoh. Kita bicara data nih kan, bicara data bukan bicara perasaan gitu. Tapi ya lagi-lagi kita melihat di sini judulnya juga ada yang kurang pas, saya lihat. Jokowi turun gelanggang, benar. Karena bolak-balik tahun lalu endorse rambut putih. Kemudian pada saat lagi acara kenegaraan bersama menteri keliling ke lapangan endorse Pak Prabowo. Nah, saya bingung kalau itu tidak turun gelanggang mengendorse untuk Pilpres 2024, lalu apa maksudnya gitu misalnya. Lalu kemudian kita bicara lagi mengenai banyak nih urutan-urutannya, termasuk istana. Saya nggak mau bahas lagi lah istana, selesai lah istana, udahlah. Tapi ini kan ada bukan hanya satu kejadian, tapi ini tuh terus terjadi sebagai pola. Nah, masih diingat, kami menghormati Pak Joko Widodo ketika beliau
di acaranya Bang Adian, deklarasinya Pak Ganjar sebagai capres. Itu acara PDIP yang memimpin Ketum PDIP Ibu Mega. Pak Jokowi datang ke situ sebagai kader PDIP, beliau menyampaikan, saya tunduk dan patuh pada keputusan ketum. Oh, itu kami mengapresiasi loh, beliau kader, punya aspirasi untuk di partai, itu bagus, tetapi tidak dalam konteks pada saat beliau menjadi presiden. Nah, terakhir Mbak, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.